Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam perayaan Natal, tentu ini adalah hari istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum selesai, dan kita berharap bahwa Tuhan segera menolong kita dan kemudian penderitaan manusia di muka bumi ini segera akan berakhir, diganti dengan sukacita. Saudara, tema Natal yang diambil pada saat ini di masyarakat dan bangsa kita adalah Immanuel, artinya adalah Allah menyertai kita. Dan perkataan itu sebenarnya disampaikan oleh malaikat yang mengunjungi Yusuf, yang hadir ke dalam mimpinya saat Yusuf dalam kebingungan karena dia melihat Maria tunangannya itu mengandung, walaupun Maria menjelaskan bahwa bayi dalam kandungannya bukan dari seorang laki-laki, bukan karena ketidaksetiaannya kepada Yusuf, melainkan dari Roh Kudus. Namun perkara itu bagi Yusuf tidak masuk akal, karena dia tidak mengerti bagaimana Roh Allah bisa menghadirkan seorang bayi dalam kandungan tunangannya. Karena itu dikatakan dalam ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Dia merasa bahwa Maria sudah mengkhianati dirinya. Di pihak lain, bisa saja Yusuf merasa bahwa dia sudah sia-sia memelihara kesuciannya di hadapan Tuhan. Atau mungkin juga Yusuf merasa bahwa Tuhan sudah menjauh dari dirinya. Tuhan tidak menyertai. Lalu kemudian dia merasa naas karena tunangannya mengandung. Dan dia tidak bisa menerima penjelasan dari Maria yang dikunjungi oleh malaikat Gabriel untuk menjelaskan rencana Allah tentang datangnya Mesias yang dijanjikan oleh para nabi yang akan menghapus dosa umat manusia di muka bumi ini. Nah, saat itulah dikatakan dalam ayat 20, ketika ia mempertimbangkan rencana untuk memisahkan dirinya dari Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perkataan yang serupa sebenarnya disampaikan pada Maria juga, bahwa Roh Kudus akan menaungi dia, kuasa Allah Maha Tinggi akan turun atasnya, dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi namanya Yesus. Begitu juga pada malam kunjungan itu kepada Yusuf, malaikat itu berkata, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Yoshua. Yoshua artinya adalah penyelamat. Sesuai dikatakan menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan umat dari dosa. Karena untuk urusan pengampunan dosa, untuk urusan kelepasan manusia dari dosa lah, maka Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Seandainya manusia tidak berdosa, tidak menjadikan manusia tidak dibelenggu oleh dosa dan terus-menerus berdosa karena dia adalah makhluk yang berdosa, maka tidak mungkin datang Sang Juru Selamat ke tengah dunia ini. Dia datang karena manusia di tengah dunia ini, termasuk saya dan saudara, adalah orang yang berdosa. Dan dia datang untuk memberikan kelepasan dari dosa itu. Makanya dikatakan di sini karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Abraham, bukan Nabi Daniel, bukan salah satu dari nabi yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi Allah
harus turun dari atas, dari kerajaannya, dari singgasananya datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia membatasi dirinya di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dikatakan di sana hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tadi disebut, sebab anak dalam kandungan Maria dari Roh Kudus, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Sekarang, bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan ini adalah kutipan dari Nabi Yesaya yang berbicara tentang datangnya Mesias sekitar 800 tahun sebelumnya. 800 tahun sebelum peristiwa Natal sudah ada pembicaraan dari Nabi Yesaya tentang datangnya Mesias yang disebut Immanuel itu. Allah beserta dengan kita, beserta dengan umatnya, mendampingi umatnya, menyertai umatnya, menolong umatnya. Allah menyertai kita. Dan kemudian dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti katakan oleh malaikat, di mana Yusuf akhirnya mengambil Maria menjadi istrinya. Dan kita tahu dalam cerita berikutnya, di Bethlehem lahirlah Yesus dan dibaringkan di palungan. Karena pada waktu mereka datang ke Bethlehem dari Nazaret, tidak ada lagi tempat untuk mereka berdua bisa beristirahat. Karena semua rumah penginapan penuh kamar-kamarnya. Kemudian ada rumah penginapan di mana lantai dasarnya adalah tempat ternak biasa dibuat oleh pemilik rumah, dimasukkan bagaikan kandang, dan di situ ada makanan ternak, di situ ada palungan, disitulah Maria dan Yusuf istirahat. Dan malam itu, tengah malam itu lahirlah Sang Juru Selamat. Dan Tuhan berbicara, bala tentara surga berbicara kepada para gembala di Efrata. Lalu kemudian para gembala diberitahu kepada mereka bahwa supaya mereka mencari seorang bayi yang baru lahir di Bethlehem. Tandanya adalah bahwa bayi itu dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin yang bersih, dan terbaring dalam palungan. Apa artinya dibaringkan dalam palungan? Karena dulu, kalau ada anak domba yang baru lahir, diperiksa apakah cacat atau tidak. Kalau bayi domba itu tidak cacat, lalu dibaringkan dalam palungan supaya beristirahat sebentar, dibungkus dia. Lalu kemudian setelah itu, dia tenang, lalu kemudian diturunkan. Lalu anak domba yang tak bercacat itu dipelihara supaya besar dan bisa menjadi kurban pengampunan dosa yang dipersembahkan di bait Allah. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya ketika para gembala datang dari padang Efrata mengunjungi rumah di mana Maria dan Yusuf hadir pada malam hari itu, tentu ditolong oleh orang-orang yang ada di rumah penginapan. Karena tentu Yusuf dan Maria adalah anak Daud, keturunan Raja Daud. Tidak mungkin tidak ada yang menolong mereka. Orang-orang yang ada di rumah penginapan itu pastilah ada ibu-ibu yang menolong persalinan pada malam hari itu. Cuma memang tidak ada kamar atau ruang khusus untuk mereka beristirahat. Adanya adalah yang disebut di kandang hewan, tetapi masih di dalam sebuah rumah. Karena dalam tradisi Yahudi, seperti itu adanya di masa lalu. Nah, dikatakan di sini, saudara, kepada Yusuf, bayi dalam kandungan Maria itu adalah seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita. Ini sangat menarik perhatian kita.
Allah menyertai kita. Allah yang mana yang menyertai kita? Tentulah Allah pencipta langit dan bumi. Tentulah Allah pemelihara. Tentulah Allah yang berjanji akan datangnya seorang penebus yang akan mengampuni manusia dari dosanya, yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut, yang membebaskan manusia dari kuasa iblis dan setan. Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha murah, maha penyayang. Dialah Allah. Jadi Allah yang menyertai kita bukanlah Allah yang berdiam diri, tetapi Dia adalah yang ada, yang hadir, yang berkarya, yang intervensi dalam kehidupan umat manusia. Allah menyertai kita. Kita yang mana? Tentu saja kita, waktu itu disampaikan oleh malaikat, adalah kita dalam artian juga Yusuf dan Maria yang menderita, yang mereka harus pergi dari Nazaret menuju Bethlehem, beberapa hari perjalanan itu. Maria mengandung, sangat berat perjalanan itu. Juga Maria telah menjadi malu, menyembunyikan diri beberapa bulan karena dia hamil, banyak prasangka buruk dari orang-orang di Nazaret. Kita, Allah menyertai kita, Allah menyertai Yusuf dan Maria di dalam menanggung, menjalankan sebuah misi dan panggilan. Tetapi Allah menyertai kita, kita yang mana? Ada banyak orang dari dulu sampai sekarang yang menantikan pertolongan. Apalagi saat-saat sekarang ini di mana manusia di muka bumi ini menghadapi pandemi COVID. Kita yang menderita. Sama juga bahwa Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha baik itu, Dia hadir menyertai kita. Kita yang berdosa, kita yang dalam kesulitan, kita yang dalam kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Sama seperti Maria dan Yusuf dan penduduk Yerusalem dan umat Israel yang 400 tahun mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka sangat menderita. Itu sebabnya mereka sangat merindukan seorang pembebas, Mesias. Dan itu tentu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang itu. Allah menyertai kita. Allah yang maha hadir, maha tinggi, maha kuasa, menyertai kita yang dalam kerendahan, yang dalam keterhinaan, yang dalam penderitaan. Pertanyaan berikut adalah bagaimana Allah menyertai kita? Menyertai, kata menyertai berarti juga mendampingi. Menyertai berarti juga artinya adalah menguatkan. Menyertai berarti juga mengantar dari satu titik awal ke dalam perjalanan lalu kemudian mencapai tujuan. Menyertai berarti juga memberikan apa-apa yang diperlukan oleh orang yang disertai. Menyertai berarti juga menguatkan, menyegarkan. Dan itulah yang dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus. Allah menyertai kita. Tuhan Yesus, setelah Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, Dia berkata, sudah selesai, dalam tanganmu Bapa kuserahkan nyawaku. Lalu kemudian Dia mati, lalu hari ketiga Dia bangkit, lalu kemudian kita setelah 40 hari, Dia memperkenalkan dirinya, Dia naik ke surga. Dan Dia menghadirkan penyerta, yaitu Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan, Bapa mengutus Roh Kudus dalam namaku, Dia akan menyertai kamu, Dia akan mendiami kamu sampai akhir zaman. Dia akan mendiami kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Lalu kemudian dalam pasal 14 ayat 26, Dia akan mengajari kamu.
Lalu pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 13, dia akan mengingatkan kamu akan hal-hal apa yang telah kukatakan padamu. Dia akan memberitahukan kepadamu hal yang akan datang. Jadi Allah menyertai kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang kemudian menyertai orang-orang yang dia layani. Dia tunjukkan itu selama 3,5 tahun. Menyertai anak-anak, menyertai orang tua, menyertai kaum perempuan, menyertai laki-laki. Dia hadir dalam pergumulan mereka, memberikan jawab dalam kehidupan mereka. Ada orang dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang disembuhkan dari kusta. Ada orang buta dibuat melihat. Ada orang lumpuh dibuat berjalan. Ada beragam bentuk penyertaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita. Sama seperti Tuhan Yesus menyertai dulu, menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongannya dengan beragam cara. Hal yang serupa. Hari ini dia akan datang. Dia akan terus menyatakan itu. Dan itu dinyatakan kehadiran penyertaan itu oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Yesus telah naik ke surga, lalu Allah Roh Kudus turun. Allah Roh Kudus itu, Allah Putra naik ke surga, kembali pada kemuliaannya. Lalu Allah Roh Kudus yang turun hadir. Menyertai kita, memberikan talenta, memberikan karunia. Dalam Efesus pasal yang pertama, memberikan hikmat, memberikan wahyu, memberikan kuasa, memberikan karakter mulia, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal itu terjadi ketika Roh Allah atau Allah Roh Kudus itu hadir dan menyertai. Maka dikatakan di sini janji ini luar biasa. Perkataan pada Yusuf ini hebat sekali, memberikan pengharapan kepada kita. Bukan hanya kepada Yusuf dan Maria 2000 tahun yang lalu, bukan hanya kepada seorang bapak bernama Simeon yang tua itu, atau seorang ibu bernama Hana. Karena 8 hari kemudian setelah Yesus dilahirkan, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk memberi persembahan sepasang burung tak ukur. Lalu pada hari ke-8 itu, di situ mereka berjumpa dengan Simeon dan Hana yang menanti-nanti datangnya Mesias. Dan mereka meneguhkan pesan yang sama. Saudara, Allah menyertai kita di masa Natal ini. Kiranya kita pun mengalami penyertaan itu, pendampingan itu, perlengkapan itu. Dan itu diberikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh Allah Roh Kudus. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan penyertaan itu? Kita harus membuka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Wahyu 3:20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu akan masuk ke dalamnya, aku makan bersama dengan dia dan dia akan makan bersama dengan aku. Begitu kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui dia Tuhan kita, Juru Selamat kita, mengundang dia menjadi Raja Tuhan dalam hidup kita, dia menyertai kita. Dan sekaligus bonusnya adalah Roh-Nya hadir, dimeteraikan. Dan selanjutnya kita bisa berbicara kepada Roh Kudus supaya dia memenuhi hati kita. Kita bisa berbicara kepada Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus, penuhilah hati saya. Karena Engkau telah dimeteraikan dalam diri saya. Saya menjadi tempat kediaman-Mu. Penuhi hati saya, bimbing saya. Dan ketika kita katakan ini setiap saat, setiap hari, kehadiran itu menjadi nyata. Allah menyertai kita. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itulah hakikat Natal. Jadi dambaan dari bangsa ini merayakan Natal, gereja-gereja seluruh Indonesia yang merayakan datangnya Immanuel itu. Sangat tepat. Karena memang kita butuh penyertaan Allah menghadapi masa pandemi COVID ini.
damai sejahtera Natal, pendampingan dari putra Natal, yang tidak berdiam diri, yang hadir, dan melalui kehadiran rohnya, menyertai saudara. Selamat Natal.